salah satu tujuan pembelajaran dari toksikologi itu adalah bahwa Anda mampu menghitung LC50. Ada banyak metode, bisa pakai manual, kalkulator, Excel. Jadi malam ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung LC50 dengan menggunakan SPSS. Jadi kalau kita membuka halaman dari SPSS, maka di bagian kiri bawah, ini mungkin tidak kelihatannya. Jadi di bagian kiri bawah di sini ada pilihan data view dan variable view. Jadi ada data view dan variable view. Jadi data ya angka-angka, kemudian variabel itu nama-nama variabelnya di sini. Nah, yang tampak sekarang ini adalah data view. Data view, di mana di sini ada nomor 1 dan seterusnya, ini nomor baris, kemudian di kolom ini ada kata-kata tulisan variabel maksudnya. Nah, kemudian ketika kita mengklik variable view, maka akan muncul beberapa kolom. Ada name, type, tipe ya, lebar, jadi lebar kolom ini, kemudian desimal, ada label, ada value, ada missing kolom, dan lain-lain. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah mendefinisikan variabel-variabel apa saja yang akan kita masukkan di dalam SPSS ini. Nah, biasanya kalau kita melakukan eksperimen lethal concentration LC50, kita menggunakan sejumlah akuarium ya. Tergantung sumber daya dan dana kita. Katakanlah misalnya kita menyiapkan 10 akuarium. Kemudian kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh suatu racun, entah itu minyak bumi, entah itu pestisida, entah itu jenis logam berat ya. Kita ingin mengetahui berapa LC50-nya. Maka yang kita lakukan adalah membuat konsentrasi di setiap akuarium itu dengan menggunakan air sebagai pelarut. Jadi kita mungkin awalnya membuat suatu kisaran konsentrasi yang masih acak. Jadi kita ibaratnya adalah menembak dalam gelap. Nah, konsentrasi yang membunuh itu berapa? Apakah 10? Apakah 100? Apakah 1000? Apakah 10.000 ppm? Jadi itu dulu yang kita tes secara kasar. Jadi misalnya kita tes dengan 100. Lalu kita masukkan hewannya. Katakanlah kita masukkan hewannya 10 ekor. Nah, jika hewannya itu 100% mati di dalam 24 jam, maka kita menganggap bahwa 100 itu adalah konsentrasi yang terlalu tinggi. Nah, kita turunkan lagi, misalnya menjadi 10. Nah, ketika kita masukkan 10, justru setelah kita biarkan 24 jam, ternyata 100% hidup. Kita tambah lagi 1 malam, tetap 100% hidup. Nah, dengan demikian, kita menjadi mereka-reka ini. Oh, kalau 10 hidup semua, 100 mati semua, berarti kira-kira ini konsentrasi
untuk daya racunnya ini LC50-nya mungkin berada antara 10 dengan 100. Nah, kita bisa meraba-raba lagi, kita kurangi lagi itu. 100 kita kurangi menjadi 90 misalnya. Nah, kita lihat lagi dalam 24 jam. Oh, ternyata dalam 24 jam 90 ini kematiannya bukan lagi 100%, tapi mungkin 80%. Nah, kemudian kita ingin mempersempit. Berarti yang 10 tadi, di mana dalam 2 hari 100% hidup, kita tambah-tambah lagi misalnya menjadi 20 ppm. Nah, di 20 ppm kita lihat misalnya, oh sudah ada yang mati. Kalau tadinya 10 ppm misalnya 100% hidup, maka setelah 20 ppm sudah ada yang mati. Mati berapa? Ya mungkin 2%. Mungkin 10%, kalau satu ekor mati berarti sudah 10%. Nah, berarti kita sudah punya ancer-ancer bahwa kalau 10 tidak ada yang mati, tapi kalau 20 ternyata ada 10% yang mati. Kalau 100 ada 100% yang mati, kalau misalnya turun jadi 90 ternyata yang hidup itu masih ada kematian sebanyak 10% misalnya. Oh, kalau begitu kita sudah bisa menebak-nebak, memutuskan untuk membuat konsentrasi antara 20 sampai 100. Ya. 20 sampai 100. Nah, tergantung kemudian pada sumber daya kita. Oh, saya punya 10 akuarium. Kalau begitu saya bikin satu kontrol, kemudian akuarium pertama saya kasih 20 ppm, yang berikutnya 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm, 70 ppm, 80 ppm, 90 ppm. Jadi kita misalnya menemukan konsentrasi antara 90 paling tinggi, kemudian 20 paling rendah. Jadi 20 sampai 90. Ini misalnya ya. Nah, kemudian selain konsentrasi, kita juga ingin tahu berapa yang mati. Nah, di sini labelnya ya jumlah yang mati. Kita bikin nama variabelnya itu jumlah kematian atau besarnya kematian atau tingkat kematian. Kemudian kita mempunyai variabel ketiga, yaitu berapa besarnya atau berapa jumlah hewan uji yang kita gunakan. Ya, bisa saja kita menggunakan hewan uji 100, 1000 ya. Kelemahannya kalau sedikit, misalnya 10. Kalau 2 mati berarti sudah 20%. Tapi kalau kita menggunakan misalnya 100, kalau mati 2 berarti baru 2% ya. Jadi sesudah kita merancang percobaan seperti tadi, menyiapkan akuarium, kemudian diisi air, kemudian dimasukkan racun dengan konsentrasi yang saya maksud tadi, seperti menembak dalam gelap. Kemudian kita menemukan suatu kisaran di mana batas terbawa adalah sudah ada yang mati ya, batas tertinggi sudah ada yang hidup ya. Jadi kalau misalnya 100 misalnya semuanya mati, ya kita turunkan jadi 90. Nah, kalau di 90 hanya satu ekor yang mati, ya itulah yang kita jadikan sebagai tertinggi. Untuk sederhananya seperti itu. Jadi ini langkah kedua ya, menetapkan variabel-variabel yang kita kasih nama konsentrasi, kemudian jumlah yang mati, kemudian total. Nah, sesudah itu, setelah kita tadi di variable view mendefinisikan 3 variabel, yaitu yang pertama konsentrasi, yang kedua jumlah yang mati, yang ketiga total hewan uji. Maka kalau kita klik data view, maka di sini
di kolom tadi yang berisi variabel-variabel ini var sudah tertulis konsentrasi, kemudian mati, kemudian total. Ya itu. Nah, di sini saya membuat secara asumsi saja ya, suatu konsentrasi antara 1 sampai seterusnya. Konsentrasi 1, konsentrasi 2 sampai 20, 30 terserah. Kemudian di sebelah sini total kita isi jumlah hewan uji. Ya, kita misalkan menggunakan hewan uji 100 ya, di sini ditulis 100 semua. Kemudian ini jumlah yang mati. Jadi jumlah yang mati ini adalah hasil dari percobaan. Jadi seperti tadi misalnya kita menggunakan konsentrasi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita masukkan ikannya 10 ekor di situ, kemudian kita tunggu dalam 96 jam. Biasanya kan LC 50, 96 jam. Jadi kita tunggu 96 jam. 96 jam itu satu hari 24 jam, berarti 4 hari. Ya. Jadi 4 hari. Jadi Anda bisa menghitung siklusnya 96 jam. Kemudian setelah dibiarkan 96 jam, kita hitung dari 100 ekor itu berapa yang mati. Nah, kita akan menemukan data-data seperti ini misalnya. Jadi dari 3 kolom ini, kolom yang pertama konsentrasi, kita tuliskan konsentrasinya. Kemudian yang mati ya kita tulis berapa yang mati. Setelah 4 hari kita taruh ikannya di akuarium yang berisi air, yang berisi juga racun. Nah, kemudian di sini adalah total ikan yang pada awal percobaan dimasukkan ke dalam akuarium itu. Nah, kemudian setelah itu, langkah berikutnya adalah mengklik analyze. Jadi di data view, di menu-menunya ini ada yang disebut analyze di SPSS ya. Analyze, kita klik analyze, kemudian dari berbagai pilihan ini kita cari regression. Nah, di regresi kita cari probit. Ya, jadi probit ini adalah tools atau jenis statistik yang kita gunakan untuk menghitung atau menetapkan LC50. Jadi kita kenal istilahnya analisa probit ya. Jadi analisa probit. Jadi ini pilihannya analyze, regresi, kemudian probit. Nah, setelah itu di sini nanti akan muncul konsentrasi mati dengan total di sini ya. Nah, itu kita masukkan satu persatu. Konsentrasi masuk di kolom kovariat. Jumlah ekor yang mati dimasukkan ke ini ya, respons. Jumlah ikan yang mati dimasukkan ke kolom respon. Kemudian total ikan uji dimasukkan ke total observe. Ya, itu langkah berikutnya. Sesudah itu kita klik option. Nah, muncullah halaman baru begini. Kita klik frekuensi, kita klik ini confidence interval, kemudian kita ubah signifikansi levelnya ke 0,05. Setelah itu kita pilih juga calculate from data. Nah, yang lain kemudian kita lanjut lagi dengan mengklik continue. Nah, sesudah kita mengklik continue, ya
kita kembali lagi ke halaman sebelumnya yang kita sudah tetapkan kovariat masuk konsentrasi, kemudian total observe masuk total ikan, kemudian respon masuk jumlah ikan yang mati. Nah, yang kita lakukan adalah merubah transformnya ini jadi log base 10 dipilih log base 10. Jadi log basis 10. Kemudian di sini modelnya kita klik probit. Nah, sesuai dengan LC50 ya dihitung dengan menggunakan analisis probit. Setelah itu kita mengklik OK. Nah, muncullah hasil dari confidence limit. Jadi cari dari output, cari dari output yang muncul, kita cari confidence limit. Nah, LC50 pengertiannya adalah jumlah hewan uji yang mati adalah sebanyak 50%. 50% itu ya 50 per 100 berarti seperdua. Seperdua itu sama dengan 0,5. Jadi kita cari di kolom ini angka 0,5. Dari mana tadi 5-nya ya? Karena persen kematian 50%. 50% itu ya 50 per 100 atau 0,5 atau seperdua ya. Jadi kita cari dari daftar ini, daftar probability ini, kita cari yang angka 0,5. Nah, lalu kita lihat, nah ini saya sudah perbesar di sini, angka 0,5 itu, nah di kolom estimate tertulis 13,920, di lower bound ada 12,32, upper bound 15,37. Jadi di sini bahwa angka itu berada di 13,920. Kalaupun dia melenceng, dia bergerak dari batas bawah 12,1 dan batas atas 15,237. Tetapi biasanya untuk sederhananya kita hanya melihat angka estimate-nya ya. Jadi kita cari 0,5 kemudian lihat berapa di kolom estimate itu yang lurus dengan baris 0,5. Nah, di sini 13,920. Nah, berarti LC50 dari data-data yang kita kumpulkan tadi itu terletak pada konsentrasi 13,920. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengecekan. Nah, di sini kan ada angka-angka jumlah kematian ya. Angka-angka persen kematian. Nah, kebetulan yang mati jumlahnya ini 100, sehingga kalau yang mati 63 ekor berarti ya jelas 63% ya, kebetulan ya. Jadi di sini 49% ada pada angka 13, 55% ada pada konsentrasi 14. Jadi konsentrasi atau tingkat kematian 50% itu diperkirakan ada di antara 13 dan 14. Nah, ini ternyata betul bahwa dia di antara 13 dengan 14 ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Nah, itu intinya bahwa semua bermula dari percobaan. Yang kita cari adalah nilai batas atas. Batas atas. Jadi kita pertama mencari batas atas. Batas atas itu adalah konsentrasi terendah di mana 100% hewan uji mati dalam 24 jam. Ya. Jadi itu adalah batas atas.
Jadi kalau misalnya 10.000 kita tes, oh dalam 24 jam 100% mati. Nah, kita turunkan lagi menjadi 9.000. Oh, dalam 24 jam 100% mati. Berarti tidak bisa digunakan 9.000 sebagai batas atas. Turun lagi misalnya 8.000. Ternyata tetap juga dalam 24 jam 100% ikan mati. Nah, telah turun 7.000, nah barulah kelihatan misalnya, oh ternyata di 7.000 tetap ada kematian, tetapi tidak sampai 100%. Mungkin hanya 90% kematian. Nah, berdasarkan definisi bahwa batas atas adalah konsentrasi terendah di mana 100% hewan uji mati di dalam 24 jam. Berarti kita menggunakan konsentrasi berapa? 10.000 kan mati semua. 9.000 mati semua. 8.000 mati semua. Tapi 7.000 sudah ada yang hidup 7%, karena yang mati hanya 93%. Jadi berapa konsentrasi yang digunakan sebagai batas atas? Jawabannya adalah 8.000. Karena definisinya batas atas adalah angka terendah yang menyebabkan kematian 100%. Jadi tadi 10.000 mati, 9.000 ppm mati, 8.000 ppm mati 100%, tapi 7.000 ppm yang mati hanya 93% misalnya. Jadi 8.000 adalah batas atau menjadi batas atas 8.000. Nah, kalau batas bawah itu adalah konsentrasi tertinggi di mana 100% hewan uji hidup, 100% hidup setelah 96 jam. Jadi kita misalnya coba 10%, 10 ppm dia 100% hidup. 100 ppm itu masih 100% hidup. Ya, 1000 ppm masih 100% hidup. Nah, kemudian 1000 ppm-nya kita tingkatkan jadi 2000 ppm. Nah, ternyata 2000 ppm itu sudah ada yang mati. 2% yang mati misalnya. Maka batas bawahnya kita ambil 1000. Karena definisi untuk batas bawah adalah konsentrasi tertinggi di mana 100% hewan uji hidup setelah 96 jam. Nah, dengan ilustrasi seperti itu, berarti kisaran percobaan kita adalah antara 1.000 hingga 8.000. Seperti tadi. Nah, dari misalkan kita menggunakan 100 ekor hewan uji, maka kita bisa melakukan penghitungan, demonstrasi penghitungan menggunakan SPSS dengan asumsi tadi ya. Seperti digambarkan tadi waktu masih PowerPoint, ini adalah data view, kemudian ini adalah variable view. Nah, di variable view tadi itu kita membuat file nama variabel yaitu konsentrasi ya. Ya, konsentrasi ya ini konsentrasi. Nah, kemudian sesudah konsentrasi ya, kita menghitung jumlah yang mati. Kemudian jumlah total hewan uji. Jadi saya ingin sampaikan bahwa untuk name ini SPSS
tidak mentolerir adanya spasi ya, jadi maka harus ditulis terus. Nah, di sini di labelnya kita tulis jumlah yang mati. Sementara di sini total hewan uji. Jadi di label kita bisa menulis dengan spasi, tapi di name tidak bisa. Nah, setelah itu kita buka data view. Data view. Nah, berdasarkan tadi contoh yang saya sampaikan, itu digambarkan bahwa konsentrasinya antara 1000 dengan 8000 ya. Anggaplah kita punya 8 akuarium, maka kita akan membuat konsentrasi yang menaik 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Jadi ini konsentrasi yang kita ujikan di dalam 8 akuarium. Nah, misalkan total hewan uji yang kita gunakan, mungkin itu ikan amfiprion ya, mungkin itu ikan-ikan hias laut lainnya, ikan bendera, ikan apa ya. Ya, bisa apa saja, bisa udang, bisa krustase, ikan, atau bahkan mencari, kalau misalnya ingin melihat efeknya ke makhluk-makhluk yang lain, ya bisa ya. Tetapi di sini harus yang sifatnya bisa terlihat kalau dia mati atau hidup ya. Nah, misalnya kita menggunakan ikan amfiprion, katakanlah jumlahnya 100. Untuk setiap akuarium. Misalnya kita pakai udang windu atau apa yang mudah kita dapat, ya kita hewan ujinya 100 ekor. Nah, kemudian kita melakukan percobaan. Kita taruhlah misalnya di akuarium itu 1000 konsentrasi ya. Nanti saya akan membuat juga menuntun Anda bagaimana membuat konsentrasi dari racun di air ya. Misalnya 1000 sampai 8000. Kemudian dari percobaan itu kita melihat bahwa pada konsentrasi 1000 yang mati itu misalnya 20. Konsentrasi 2000, yang mati 30. Konsentrasi 3000 misalnya ya naik 40. Ya, ini angka-angka asumsi saja ya. Tidak perlu kita perdebatkan kenapa rapi naik-naiknya misalnya. Ya, bisa saja misalnya 40 ya kasih 55 ya. Ketika konsentrasi 5000 ya misalnya 65 ya. Kemudian yang 6000 74 misalnya. Kemudian yang 700 ya mati 89% ekor. Kemudian yang 8000 misalnya
97. Ya, misalnya seperti ini. Nah, sekarang berdasarkan hasil percobaan ini, kita diminta untuk menghitung LC50. Berapa LC50? Nah, kita gunakanlah langkah-langkah yang tadi telah disampaikan melalui PowerPoint ya. Ya, yang pertama kita klik analyze. Sesudah itu kita klik regression. Baru dari regression kita pilih probit. Nah, di sini muncul konsentrasi jumlah yang mati total hewan yang siap untuk kita pindahkan ke kolom-kolom yang ini. Nah, seperti tadi dalam petunjuk bahwa konsentrasi itu dimasukkan di covariat. Jumlah yang mati masuk ke respon. Kemudian total hewan ini juga masuk di total observe. Nah, setelah itu ya ini kita pilih probit, ini kita pilih log base 10. Kemudian kita pilih option. Nah, ini signifikansi levelnya kita rubah menjadi 0,5. Kemudian kita klik yang ini, calculate from data. Kemudian continue. Ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, keluarlah data. Kita cari data confidence limit. Nah, di bagian confidence limit ini kita cari, kemudian yang kita cari berikutnya adalah 0,5. Jadi ya 0,5 ini kita dapatkan di sini. Estimate-nya 4541. Jadi LC50 adalah sebesar 4541. Jadi di sini penggambaran ya mudah-mudahan bisa dipahami bahwa dengan cara yang tidak terlalu susah, step-stepnya sudah ditunjukkan, kita bisa langsung menetapkan nilai LC50 dari konsentrasi yang katakanlah pestisida atau apa tadi atau minyak yang kita gunakan, kita cari nilai LC50-nya. Jadi LC50 sama dengan 0,5 ya, 50 kematian 50%, 50/100 itu ya 0,5, nilainya 4541,386. Nah, inilah angka LC50 dan inilah jawaban dari pertanyaan tadi, persoalan yang kita tanya di tadi.